Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlok Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Semoga para sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema tentang 4 negara yang aman yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk dihuni di akhir zaman. Oleh karena itu, 4 negara ini akan disukai oleh Imam Mahdi. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Dan seperti yang kita ketahui, jika tentang terjadinya hari kiamat sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis, dan tanda-tanda yang dijelaskan tersebut sudah banyak yang terjadi. Bahkan bisa disimpulkan bahwa kita sedang menanti datangnya tanda kiamat besar. Jelang terjadinya kiamat besar, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Salah satu tanda besar kiamat yaitu turunnya atau datangnya Dajjal laknatullah. Dajjal laknatullah akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun menganjurkan 4 negara yang aman untuk ditinggali di akhir zaman. Pasalnya, negara itu begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mana saja yang dimaksud oleh Rasulullah negara yang aman itu? Yang pertama adalah Mekah. Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu, tentu saja Imam Mahdi akan senang dengan kota Mekah. Imam Mahdi akan menganjurkan para pengikutnya untuk menghuni Mekah karena akan terbebas dari fitnah Dajjal. Lalu yang kedua adalah Madinah. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turun di suatu tanah yang berpasir di luar kota Madinah, lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 kali goncangan. Dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan setiap orang-orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Jadi begini para sahabat, nanti Dajjal akan berusaha untuk memasuki kota Mekah dan Madinah. Akan tetapi Dajjal tidak mampu memasukinya karena setiap pintu-pintu dijaga oleh malaikat. Oleh karena itu Dajjal murka. Lalu Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah, mengakibatkan terjadinya goncangan. Dan goncangan itu membuat orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang berada di dalam kota Mekah dan Madinah berlari keluar. Maka di saat itulah
kota Mekah dan kota Madinah akan bersih dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Lalu negeri selanjutnya yaitu Yaman. Allah juga melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya. Setelah Mekah dan Madinah, negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan ampunan Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan Sam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Sam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman. Dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Sam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu negeri yang terakhir atau yang keempat yaitu Sam. Negeri Sam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah dalam mendapatkan keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Sam. Sahabat bertanya, mengapa? Lalu jawab Nabi SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Sam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Nabi bahwa Sam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi itulah para sahabat, 4 negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Imam Mahdi pun akan merekomendasikan para pengikutnya untuk menempati 4 negeri tersebut. Apalagi Imam Mahdi juga berasal dari Madinah, dan Imam Mahdi akan dibaiat di Mekah. Oleh karena itu, mari para sahabat kita berdoa semoga negeri kita tercinta juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negeri kita tidak pernah direkomendasikan untuk ditinggali di akhir zaman, tapi kita yakin bahwa karena Indonesia adalah negeri terbesar umat Islam, pasti Indonesia juga akan selalu aman. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.